Salam segala salam, jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kecerdasan spiritual ya. Karena ternyata masih banyak sekali ya masyarakat yang belum memahami apa itu spiritual. Jadi seringkali masyarakat itu menyamakan ya, atau mengidentifikasi bahwa spiritual itu tidak jauh dengan urusan klinik, urusan mistis ya. Itu tidak jauh. Sebagian masyarakat juga menyamakan ya, menganggap sama bahwa yang namanya spiritual ini tidak jauh berbeda dengan agama. Padahal beda. Sangat berbeda sekali, bahwa agama dengan spiritual ini berbeda ranah ya. Karena ranah spiritual ini ya spirit, jiwa ataupun nyawa. Ya. Ranah spiritual itu jiwa ataupun nyawa, ya, spirit. Sementara ranah agama ini adalah emosional ataupun perasaan yang berkaitan dengan salah benar, ya. Berkaitan dengan hukum-hukum. Ya. Ini baik ataupun buruk, salah benar, surga dan neraka. Ya. Ini adalah ranah-ranah emosional. Nah, berbeda dengan ranah spirit atau ranah spiritual, ranahnya nyawa ataupun ranahnya jiwa. Jadi kalau sudah masuk ke ranah spiritual ini sudah tidak ada lagi yang namanya salah benar, baik buruk, ya. Itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah kebermanfaatan. Dan kalau berbicara tentang kebermanfaatan, maka seluruh yang ada di bumi alam ini semuanya bermanfaat. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan ini tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Semuanya sangat bermanfaat. Ya, jadi tidak ada yang tidak bermanfaat. Itu kalau sudah masuk ke ranah spiritual, sekali lagi ya, kalau sudah masuk ke ranah spiritual ini sudah tidak ada lagi salah benar, baik buruk, ya. Semuanya baik, semuanya benar. Ya. Tinggal bagaimana sudut pandangnya masing-masing ya, melihatnya, ya, mendengarnya itu dari sudut pandangnya masing-masing. Sekali lagi kalau sudah masuk ke ranah spiritual ini, yang dilihat ini adalah kebermanfaatannya. Sudah tidak ada lagi baik dan buruk, salah dan benar, itu tidak ada. Itu ranahnya agama. Ya, ranahnya agama ini adalah ranahnya emosional. Yang dibahas ya tentang baik dan buruk. Yang dibahas ya tentang hukum dari agama. Ini kan teramat banyak sekali ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, kalau ingin masuk ke ranah spiritual, masuk ke ranah spirit, masuk ke ranah ruh, jiwa ataupun nyawa, ya harus melepas agama. Karena justru agama ini akan menjadi belenggu untuk bisa masuk ke ranah spiritual ini. Kalau masih beragama ini nggak bisa, ya, terbelenggu oleh berbagai ajaran agama, oleh berbagai hukum-hukum agama, oleh berbagai doktrin dan dogma, gitu loh. Jadi tidak akan pernah sampai kepada ranah spiritual kalau masih memegang teguh agama, tidak akan pernah, gitu loh. Ya, kecuali mereka yang sudah makom minimalnya itu makomnya wali, ya. Lebih tinggi lagi makomnya para nabi, para rasul, itu berbeda ya, berbeda. Itu memang sudah masuk ke dalam ranah spiritual yang sebenarnya, gitu loh. Ya. Nah, selama ini banyak sekali ya masyarakat yang beranggapan bahwa segala sesuatu itu harus bisa dilogikakan, gitu loh. Harus bisa dilogikakan, ya. Kalau udah masuk ke ranah spiritual ini memang semuanya juga kelihatan akan logis, walaupun oleh sebagian masyarakat itu tidak logis, tidak masuk akal ya. Karena beda kecerdasannya, gitu loh, ya. Kecerdasan emosional ataupun kecerdasan emosional, ya. Terus kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual ini tentu berbeda, ya. Berbeda ranah sekali lagi.
Jadi kalau intelektual ini kan ranahnya ranah akal, pikiran, ya, ranahnya akal, pikiran, ya. Ini tidak bisa, tidak mampu menjangkau ranah spiritual, ranah ruh, ranah jiwa, ranah nyawa. Ini tidak bisa menjangkau ranah itu, ya. Ranah spiritual itu nggak bisa, walaupun dia itu cerdas, cerdasnya luar biasa akalnya, ya, akalnya itu cerdas sekali. Tapi kalau belum memiliki kecerdasan spiritual ya tidak akan mampu menjangkau gitu loh. Hal-hal yang berada di ranah spiritual, ya. Dianggapnya nanti klinik, dianggapnya musyrik, ya, dianggapnya mistis dan lain sebagainya gitu loh. Ini baru di ranah ke spiritual. Belum lagi ranah transendental, ya. Jadi kalau ranah transendental ini adalah ranah ketuhanan, ya. Ranah ketuhanan. Jadi kalau belum memiliki kecerdasan spiritual ya tidak akan pernah sampai kepada ranah ketuhanan gitu loh. Ranah transendental ini nggak bisa, ya. Apalagi kecerdasan atau logika spiritual, logika emosional, logika intelektual, apalagi logika transendental ini berbeda-beda, berbeda ranah gitu ya. Nah, sementara yang ada di masyarakat ini rata-rata adalah kecerdasan intelektual, ya. Kecerdasan intelektual ya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, sumber-sumbernya ya dari apa literatur, dari berbagai rujukan buku, ya, dari apa akademisi, ya, dari buku-buku pelajaran yang berkaitan dengan ya ilmu pengetahuan yang telah dibukukan itu sebagai rujukannya gitulah. Nah, sementara kalau emosional ini rujukannya ya agama, ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, ya, kitab-kitab ajaran agama itu rujukannya, sumbernya. Nah, sementara kalau spiritual ya itu sumbernya, sumber ilmu pengetahuannya itu dari mana? Ya dari rohani, ya, dari rohani, dari jiwanya, ya. Di buku mungkin hanya sebatas pengalaman-pengalaman dari beberapa orang ya yang kemudian ditulis di buku, bisa sih dijadikan sebagai suatu acuan ya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai suatu pedoman ya karena pedoman kebenarannya itu ya betul-betul bersumber dari hati nurani gitu loh. Dari hati nurani, dari rohaninya masing-masing gitu loh. Dan kalau itu betul-betul bersumber dari hati nurani, pasti kebenarannya itu mutlak. Jadi antara yang didapatkan dari satu orang dengan orang yang lainnya, mungkin ada beberapa orang, jika betul-betul bersumber dari hati nurani, ya, bersumber dari rohaninya, pasti benar. Kebenarannya pasti mutlak gitu loh. Sementara kalau kebenaran yang bersumber dari akal pikiran, ya, logika akal pikiran, ya, logika akal pikiran ini kebenarannya bisa berubah-ubah ya, karena ya itu bersumber hanya dari akal ya.